Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan perubahan entalpi, ya, masih berdasarkan hukum Hess, tapi dengan metode yang kedua, yaitu metode, kalau saya lebih suka menyebutnya dengan istilah metode coret-coret, ya, meskipun kurang cocok ya buat beberapa orang, mungkin ada yang tidak terima, ya nggak apa-apa ya. Ini hanya menurut saya saja. Nah, metode yang kedua ini, ya, metode coret-coret ini dipakai untuk kasus-kasus tertentu. Jadi, kalau soalnya itu bukan berupa bagan, ya, atau diagram tingkat energi, ya, atau grafik lah ya. Nah, itu maka pakailah metode yang ini. Ya. Jadi contohnya seperti yang ada di sini. Ya, disediakan reaksi-reaksi sebagai berikut. Ya, nah tiba-tiba kita disuruh menghitung berapakah perubahan entalpi untuk reaksi yang lain. Ya. Nah, kalau data soal seperti ini, ya, maka kita harus bisa memahami konsep ini, ya, atau memahami kasus atau soal ini dengan baik. Ya. Jadi di sini kalau saya lebih suka menyebutnya, ya, di sini ada reaksi yang menjadi acuan kita, ya, acuan. Ya, reaksi yang menjadi acuan itu berarti menjadi tujuan utama ya. Nah, sementara yang di sini itu adalah data reaksi yang disediakan. Nah, nanti data reaksi yang disediakan itu akan kita arahkan kepada reaksi yang menjadi acuan. Ya, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ya, mari kita jawab ya. Nah, kita harus melihat ya reaksi yang acuan ini sebagai reaksi yang harus dijadikan apa ya namanya, berarti semua reaksi yang disediakan itu harus diarahkan ke sini ya. Harus diarahkan ke reaksi yang menjadi acuan ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ya di reaksi acuan ini ya, kita harus lihat dari reaksi acuannya dulu. Ada zat CaCO3 ini letaknya di sebelah kiri tanda panah ya. Sementara pada reaksi yang disediakan ini CaCO3 ini letaknya di sebelah kanan tanda panah ya. Berarti kesimpulannya reaksi yang disediakan ini nanti berarti harus dibalik ya. Harus dibalik. Ya, dibalik. Nah, setelah dibalik kita lihat koefisiennya ya. Pada reaksi yang menjadi acuan ya, zat CaCO3 ini berkoefisien 1 ya, karena tidak ditulis ya. Yang disediakan juga ternyata berkoefisien 1, artinya reaksi ini cukup dibalik saja. Ya, apabila ada perbedaan koefisien maka dikalikan supaya koefisiennya seperti yang ada pada zat yang acuan ya. Karena ini tidak ada perubahan berarti ya tetap atau dikali 1 saja begini ya. Nah, kemudian pada reaksi yang menjadi acuan ini yang mau kita hitung entalpinya ini ternyata CaCO3 ternyata CaO ada di sebelah kanan tanda panah ya. Yang disediakan juga ada di sebelah kanan tanda panah. Berarti koefisiennya juga sama ya. Ini 1. Ya, di sini koefisien 1, di sini juga koefisien 1. Berarti reaksi yang pertama ini tidak ada perubahan ya. Nilainya tetap ya. Tetap ya, artinya tidak ada perubahan. Ya, sehingga karena tidak ada perubahan ya, berarti koefisien juga tidak berubah. Ya, cukup dikali 1 saja. Sebenarnya tidak dikali 1 pun tidak apa, tapi ini hanya untuk mengantisipasi apabila ada yang perbedaan koefisien ya, berarti harus dikalikan dalam tahap penyelesaiannya. Kemudian CO2 yang disediakan ini juga CO2 yang di reaksi acuan ini ada di sebelah kanan tanda panah ya. Yang disediakan ya, ini juga ada di sebelah kanan tanda panah ya. Koefisiennya juga sama ya, acuannya 1 ya, yang disediakan juga sudah 1 ya, sudah berarti yang kedua ini juga seperti yang pertama ya, tetap dan dikali 1. Sehingga dari analisis yang pertama ini kita peroleh reaksi yang pertama berarti tetap ya. Kita peroleh berarti Ca ya, ditambah dengan setengah O2 menjadi C
AO. Karena tidak ada perubahan, ya berarti nilai delta H-nya juga tetap sama. Minus 635,5 kilojoule. Kemudian yang kedua, ya reaksi kedua juga tidak ada perubahan, berarti ya tetap C ditambah O2 ya menjadi CO2 dengan nilai entalpi ya, min 393,5 kilojoule. Sementara reaksi yang ketiga ini kan harus dibalik. Ya, berarti dibalik yang semula di kanan tanda panah ya. Berarti menjadi di sebelah kiri tanda panah CaCO3 berarti dirubah menjadi ya, Ca plus C ya, plus 3/2 O2 dengan nilai entalpi sama dengan, karena di sini yang disediakan min, setelah dibalik berarti harus berubah ya, 1207,1 kilojoule. Nah, kalau sudah selesai tahap ini, maka selanjutnya adalah tinggal dijumlahkan ya. Dijumlahkan ini berarti harus ada yang dicoret apabila ada yang sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan zatnya ya. Berarti kan misalnya di reaksi pertama ini ada Ca di sebelah kiri, koefisiennya 1, jumlahnya 1 ya. Di sebelah kanan juga ada Ca ya, jumlahnya juga 1. Berarti saling meniadakan. Ca yang di sebelah kiri tanda panah dengan yang di sebelah kanan tanda panah saling meniadakan ya. Kemudian atom O intinya paling akhir saja ya. Atom O itu diselesaikan paling akhir ya. Jadi selain O dulu. Kemudian di sini ada C ya, di sebelah kiri tanda panah reaksi kedua. Di sini juga ada C ya. Jadi pada reaksi ketiga di sebelah kanan. Berarti karena ini di kiri dan di kanan maka juga saling meniadakan ya. Jumlahnya juga sama. Nah, di sini O-nya sekarang. Di sini ada reaksi pertama setengah O2, reaksi kedua berarti ada 1 O2. Berarti totalnya juga setengah tambah 1 ya. Setengah tambah 1 berarti total O-nya di sini kita peroleh 3/2 ya. Setengah tambah 1 atau 1/2 kan ya, atau 3/2. Di sebelah kanan juga ada 3/2 atau juga ini kan 1/2. Berarti kan juga saling meniadakan karena jumlahnya sama ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dari sini kita peroleh nih reaksinya CaCO3 berarti menjadi CaO ya, ditambah CO2. Delta H-nya berarti, nah, kita cek ya dari coret-coret yang kita lakukan ini, ternyata ini sudah sama dengan reaksi acuan atau reaksi yang diminta untuk dicari delta H-nya. Karena sudah sama berarti ini dipastikan benar ya. Berarti tinggal kita jumlahkan nilai perubahan entalpinya saja ya. Berarti 5 tambah 5 ini kan min ya, 2 ini berarti kalau kita jumlahkan jadinya adalah 0 ya, 5 tambah 3 8 tambah 1 berarti 9 ya. 9 12 simpan 1 7, nah 10 min ya. Kemudian ini ditambahkan dengan yang 1207,1. Ini min, ini plus, berarti nanti hasilnya adalah bisa kita pastikan ya, karena ini lebih besar berarti 1, ya 17 dikurangi 9 berarti 8, 9 dikurangi 2 berarti 7 ya. Kemudian 0 ya, berarti ini hasilnya adalah positif ya, karena positifnya lebih besar 78,1 kilojoule. Ini adalah hasil ya, perubahan entalpi untuk reaksi yang diminta. Jadi selesai. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua ini juga sama. Ada data reaksi yang disediakan ini ya. Jadi ini semua adalah yang 3 ini reaksi yang disediakan ini. Yang disediakan. Ya.
Nah, pertanyaannya kita disuruh menghitung perubahan entalpi untuk pembentukan 1 mol CaOH2. Ya. Reaksi yang diminta atau reaksi acuannya yang nomor 2 ini belum ada. Ya, berarti kita harus bikin dulu reaksi acuannya. Ya, jadi reaksi acuannya adalah pembentukan ya 1 mol CaOH2. Itu kan berarti kalau kita bentuk ya CaOH2 yang dibentuk berarti di sebelah kanan. Namanya juga reaksi pembentukan ya. 1 mol berarti yang dibentuk harus berkoefisien 1. Namanya entalpi pembentukan berarti harus dibuat dari unsur-unsur penyusunnya. Ya, unsur-unsur penyusun CaOH2 ya berarti ada Ca ya ditambah O2 ya ditambah dengan H2. Ini kenapa O2? Karena oksigen itu kan diatomik ya, hidrogen juga diatomik. Nah, sudah setara. Nah, berarti tinggal kita arahkan semua reaksi yang disediakan ini sesuai dengan reaksi yang menjadi acuan kita ya. Kita mau hitung ini delta H-nya ini berapa. Nah, coba kita perhatikan ya. Pada reaksi yang menjadi acuan itu Ca-nya kan di sebelah kiri tanda panah ya. Dan koefisiennya 1. Tapi yang disediakan di sini sudah di sebelah kiri tanda panah tapi koefisiennya 2 ya. Artinya karena posisinya juga sudah sama-sama di sebelah kiri tanda panah, yang disediakan, yang diminta sama ya, hanya saja beda koefisien. Berarti untuk menyamakan koefisiennya, reaksi kedua ini harus dibagi 2 ya. Jadi harus dibagi 2. Jadi nanti koefisien Ca-nya akan sama. Atom O itu kita urus paling akhir saja ya. Kita kesampingkan saja ya. Nah, H2 kita lihat H2-nya dulu. H2 yang diminta ternyata ada di sebelah kiri tanda panah ya. Yang disediakan juga ternyata ada di sebelah kiri tanda panah ya pada reaksi pertama ini. Tetapi di sini yang diminta koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Berarti reaksi pertama ini juga posisinya sudah sama, hanya koefisiennya beda, berarti hanya dibagi 2 juga ya. Gitu. Ya, oksigen nanti biasanya mengikuti. Nah, sekarang CaOH2-nya. CaOH2 yang diminta di sebelah kanan tanda panah, yang disediakan juga di sebelah kanan tanda panah, artinya posisinya sudah benar. Koefisien 1 yang disediakan juga koefisien 1, berarti pada reaksi yang ketiga ini tidak ada perubahan ya. Tetap saja, tetap posisinya tetap ya. Kalau tetap kita kalikan 1 saja ya. Sebagai tanda itu tidak ada perubahan koefisien. Sehingga dari sini diperoleh hasil ya. Berarti reaksi pertama itu dibagi 2, koefisiennya 2, H2 dibagi 2, berarti ya bersisa H2 saja. H2 O2 yang semula koefisiennya 1 karena dibagi 2 berarti yang menjadi setengah O2 ya. H2O koefisiennya 2 ya dibagi 2 juga berarti menjadi H2O. Dengan nilai entalpi ya di sini karena dibagi 2 maka entalpinya juga harus dibagi 2 ya, berarti menjadi 200 ya 280 berapa ini 285 ya, 5 kilojoule ya. Kemudian selanjutnya untuk reaksi yang kedua ya. Reaksi yang kedua ini juga dibagi 2, berarti hanya bersisa Ca ya. O2-nya dibagi 2 berarti ya menjadi setengah O2. Nah, 2 CaO-nya juga dibagi 2 ya, berarti hanya menjadi CaO saja. Ya, dengan delta H ya karena dibagi 2 berarti ya juga sama ya. Berarti menjadi bersisa 634,5 kilojoule ya. 634,5 kilojoule. Nah,
Berarti selanjutnya reaksi yang ketiga ini karena tetap ya dikali 1 juga, maka hanya menyisakan ya tidak ada perubahan, CaO ditambah dengan H2O ya, kemudian menjadi CaOH2 ya, dengan delta H sama dengan min 64 kilojoule. Nah, setelah itu ya, baru kita jumlahkan ya, dengan mencoret-coret sesuai dengan namanya metode coret-coret ya. Nah, kita lihat ya. Reaksi pertama ada H2 di sebelah kiri ya. Reaksi yang pertama ada H2 di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan tidak ada, berarti tidak saling meniadakan. Kemudian ada Ca ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan tidak ada, berarti tidak kita coret. Nah, ini ada CaO. Di sebelah kanan juga ada CaO ini ya. Berarti kita coret karena jumlahnya sama. Kemudian H2O juga di sini ada, di kanan juga ada. Jumlahnya sama. Berarti kita coret. Dari sini kita peroleh, berarti ada ya. Urutkan sesuai dengan acuannya. Ca ditulis dulu ditambah dengan O2-nya. Di sini karena setengah ditambah setengah ya berarti 1 ya. Berarti menjadi O2. Kemudian ada H2. Kemudian berarti sisanya di sebelah kanan cuma ada CaOH2. Nah, delta-nya kita lihat dulu. Karena reaksi yang kita peroleh dari coret-coret itu sudah sama dengan yang jadi acuannya, maka berarti sudah benar. Ya, tinggal kita hitung nilai delta H-nya saja. Ya, karena semuanya negatif ditambahkan ya, berarti 0, 5 tambah 5, simpan 1, 6 tambah 4, 10. Ya, 14, simpan 1, 9, 12, 18, simpan 1 ya. Berarti 9. Min 984 kilojoule. Jadi perubahan entalpi untuk pembentukan 1 mol CaOH2 adalah sebesar min 984. Min ini berarti dia membebaskan ya, eksoterm. Terima kasih.